wabarakatuh. Halo Sobat Kemuduk Bangga dimanapun berada. Kembali lagi bersama Yaya Nunsi Wijayanti dalam program Z-Talk episode hari ini. Dan luar biasa sekali seperti biasa dong ya. Narasumbernya tidak lain tidak bukan orang-orang yang selalu kita tunggu-tunggu terus kehadirannya di setiap minggunya. Dan hari ini langsung saja kita sapa Bapak Dr. Zamhir Setiawan M.Epid, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali Sobat Kemuduk Bangga karena kita akan bahas tentang yang kini-kinian banget nih Sobat Kemuduk Bangga ya. Dan pastinya beberapa tahun terakhir ini kita sering banget dengerin ini. Baik itu di media sosial ataupun di obrolan-obrolan di tengah-tengah masyarakat. Istilah dari fatherless. Nah, banyak yang mengira istilah ini hanya ditujukan kepada anak yang ditinggalkan ayahnya itu karena bercerai atau meninggal dunia. Tapi ini justru tidak. Ya, semua pengertiannya sangat luas dan hari ini kita akan kupas tuntas itu semua. Seperti itu Bapak? Ya, siap. Siap langsung ya. Karena Pak, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi remaja dan anak saat ini, mulai dari tantangan pengaruh media sosial, terus pergaulan yang semakin kompleks, sampai persoalan kesehatan mental, itu semua katanya ayah adalah pondasi penting di antara semuanya. Ya. Nah, maka itulah kita hari ini bahas tentang fatherless itu sebenarnya masalah anak atau masalah orang tua atau masalah keluarga. Dan langsung saja tidak usah banyak cincong, hari ini kita akan tanya ke pakar fatherless-nya. Yang setiap program itu harus disampaikan terus kayaknya ya Pak ya di akhir-akhir ini ya. Dan Pak, beberapa tahun terakhir ini kan istilah fatherless-nya muncul lagi. Sebenarnya ini sudah lama di Indonesia atau mungkin baru panas lagi? Ya. Mungkin fenomenanya sudah lama ya, sudah lama, tapi baru sekarang yang menjadi perhatian. Ya, artinya sudah sejak lama figur ayah itu tidak sepenuhnya hadir di dalam keluarga, khususnya dalam tumbuh kembang anak. Betul. Nah, mengapa ini sekarang menjadi perhatian? Karena data statistik menunjukkan 1 dari 5 anak Indonesia kehilangan figur ayah. Tadi sudah disampaikan Mbak Yayan, itu kehilangan bukan hanya karena memang ayahnya tidak ada, misalnya karena perceraian orang tua atau meninggal dunia atau meninggal, tetapi karena tadi secara fisik ada, tetapi tidak ada interaksi emosionalnya. Oh, perannya seperti itu ya Pak ya di rumah ya. Gitu. Oke, jadi artinya sudah lama. Ya, sudah masalah lama. Ini ada, tapi sekarang mungkin sedang hype-hype-nya kembali. Ya, mungkin jadi perhatian karena tadi Pak. angkanya semakin meningkat. Sebelumnya sekitar 1 dari 5, sekarang mungkin sudah mendekati 1 dari 4. Waduh, nah itu harus kita bahas terus tuh dan harus kita cari akar masalahnya di mana. Nah, kalau dengerin kata-kata fatherless ini Pak, banyak kan orang langsung membayangkan anak kehilangan ayah nih karena meninggal tadi atau karena perceraian. Nah, padahal ada juga yang anaknya tinggal serumah, sama halnya dengan Bapak cerita tadi, tetapi dia ngerasa kehilangan figur ayah. Nah, sebenarnya menurut Bapak, kapan seorang anak ini dapat dikatakan mengalami kondisi fatherless ini? Ya, tadi. Jadi ketika interaksi itu memang tidak dirasakan, sehingga si anak ini kehilangan figur ayah sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, dan sebagai pengarah, artinya terkait dengan aturan-aturan kedisiplinan, maka disitulah si anak ini kehilangan figur. Karena secara medis maupun psikologis, tumbuh kembang anak ini butuh 2 figur yang seimbang. Tidak hanya ibu. Kalau ibu kan identik dengan kasih sayang, kelembutan, perhatian, dan mungkin membantu urusan-urusan keseharian. Tetapi terkait tadi dengan teladan, kepemimpinan, disiplin, itu dari ayah. Oke, artinya walaupun ayahnya jauh, tetap dibutuhkan, komunikasi terus. Diupayakan ada interaksi tadi. Oke, gitu. Jadi
artinya dekat belum tentu ada ya Pak ya. Betul, tapi itu. jauh juga belum tentu tidak ada. Iya benar. Karena sekarang era teknologi yang bisa membuat kita dekat kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Video call setiap hari itu bisa mendekatkan ya Pak ya Betul. ke orang-orang yang Ya, jauh. itulah solusi ketika memang ayahnya tidak bisa setiap hari ada di rumah. Iya benar, tapi perannya selalu dirindukan sama anaknya. Dengan video call aja tuh udah happy banget ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, Pak, selanjutnya nih, UNICEF ini pernah menyampaikan bahwa keterlibatan ayah sejak dini itu berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemampuan sosial, sampai kesehatan mental anak. Nah, Ya, tapi dalam banyak keluarga, pengasuhan masih dianggap sebagai tanggung jawab ibu. Apa-apa ibu, kembali ke ibu lagi. Nah, menurut Bapak, mengapa pola pikir seperti ini masih ada sampai sekarang? Dikit-dikit ibu, yang dikejar kalau pagi-pagi pergi sekolah, ibu aja deh. Ya, karena memang budaya kita ya, budaya masyarakat kita yang masih patrialistik. Gitu. Ya, segala urusan rumah tangga, pengasuhan, kemudian menyiapkan kebutuhan anak, menemani, mengantar sekolah atau lain-lainnya, termasuk kebutuhan sehari-hari di rumah, seolah-olah itu identik Dengan dari ibu, ya? pekerjaan ibu. Tadi ya, masalah sosial budaya. Benar. Artinya kita berhadapan pada budaya yang perlu kita, ya mungkin bukan rombak tapi luruskan gitu ya. Kita perlu meluruskan pandangan itu. Benar. Ya, bahwa itu tidak baik. Oke. Ya, tidak baik dampaknya terhadap tumbuh kembang anak tadi ya, sosial, kognitif, emosionalnya, rasa percaya diri, Benar, gitu ya. benar. Karena sedikit banyaknya orang tua, apalagi ayah itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan emosionalnya juga ternyata ya Pak ya. Iya, betul. Ketika anak tersebut misalnya di sekolah sudah mendapatkan bullying dari teman-temannya atau mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesenangannya, Iya. bisa ada benteng sendiri untuk menakar itu, jangan sampai aku dikatain lemah nih sama Iya, teman-teman. jadi ayah hadir sebagai pelindung, ya kan, yang membuat dia merasa percaya diri, merasa nyaman, merasa aman, merasa dilindungi, Iya, merasa dikasihi, ya, gitu. Kalau itu tidak, berarti si anak ini kan dia merasakan sendiri apa yang dia hadapi, Betul. tanpa ada tempat mengadu, tempat dia mendapatkan perhatian dan rasa perlindungan tadi. Iya benar-benar. Gitu. Tapi nggak banyak juga nih orang tua yang memang kayak single parent gitu Pak. Kita kasih contoh lah beberapa waktu terakhir juga dia menganggap bahwa karena luka yang terlalu dalam terhadap ayah, sampai akhirnya dia menganggap ibunya juga ayah. Nah isu-isu seperti itu bisa nggak, maksudnya pola-pola pemikiran seperti itu anak jangan sampai membenci ayah sebegitunya, kan kita tidak tahu permasalahan di belakang itu ada apa dengan orang tuanya gitu Pak. Ya, artinya ini pada perceraian ya. Betul. Berbeda halnya kalau memang ayah sudah meninggal. Pada kasus seperti ini memang tetap dianjurkan interaksinya, interaksi si ayah kandung ini kepada anaknya tidak terputus. Iya, benar. Walaupun mereka tidak serumah lagi, gitu ya. Jadi tentu saja itu bisa terus memberikan pemahaman bahwa kondisi itu memang harus mereka hadapi, tetapi kehadiran ayah secara emosional itu tetap ada. Iya, Kapanpun dia butuhkan, mereka bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa saling cerita, gitu. Bahkan mungkin ada waktu-waktu tertentu si ayah ini bisa secara fisik menemani bermain, bercerita, ngobrol. Gantian gitu lah ya Pak ya, sama ibunya ya. Benar-benar jangan sampai nanti ada dendam sampai anaknya benci banget sama ayahnya gara-gara apa, kan kita nggak tahu juga ibaratnya gitu. Ya, tentu saja di sini juga memang peran ibunya, peran ibunya harus menjelaskan Untuk memberikan pengertian itu ya Pak ya. Iya, memberikan pengertian mengapa ini harus terjadi dan bagaimana kita sebaiknya. Jadi jangan sampai terlarut dalam masalah, apalagi tadi sampai ada dendam anak sama kepada orang tua. ayahnya, betul. Iya, Nah, itu banyak juga terjadi, sampai ada hashtag beberapa waktu lalu, ayah ada tapi perannya nggak ada. Ayah fisiknya ada tapi nggak ngerasain kasih sayangnya. Sebegitunya Pak, maksudnya spiral itu nih 2 tahun terakhir ini tentang fatherless ini. Iya, ini memang tidak lepas dari pengaruh informasi ya. Jadi orang melihat, mendengar
tentang isu-isu ini, kemudian kan dia akan merenung, ternyata dia akan kembalikan ke dirinya, misalnya dia mengalami hal yang sama gitu, dan itu akan berpengaruh. Yang tadinya dia tidak tahu, tidak merasakan efek negatifnya, tetapi karena pengaruh informasi tadi dia jadi ikut terlarut, ikut terpengaruh. Betul, sampai Gitu. ada juga istilah anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau nikah, takut kayak orang tua katanya. Lu jangan sampai sobat penduduk bangga ya, jangan ya dek ya. Jadi informasi tadi bisa juga dari tontonan ya. Iya benar. Sinetron itu berpengaruh juga. Iya kan, benar. Ini mengeri sekali ini. Ini balik-balik ke teknologi lagi, bagaimana kita memanfaatkan itu supaya kita tidak terserap yang jelek-jelek ya, apalagi terkait dengan keluarga, informasi keluarga ini. Nah Pak, kalau kita telusuri lebih jauh, apa yang paling sering membuat ayah ini tidak hadir dalam proses pengasuhan? Apakah lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi misalnya, atau budaya yang menempatkan ayah hanya backgroundnya sebagai pencari nafkah, atau memang belum tumbuh kesadaran bahwa kehadiran emosional juga merupakan kebutuhan seorang anak? Ya, semuanya benar. Jadi kalau itu multiple choice, A, B, C benar. Jawabannya benar. Yang pertama tadi pengetahuan lah. Iya benar, pengetahuannya. Pengetahuan orang tua tentang hal itu, tentang dampak ketidakhadiran ayah secara emosional di dalam tumbuh kembang anak itu belum semua diketahui, sehingga kesadaran, perhatian itu juga otomatis belum ada. Artinya informasi pengetahuan masih minim lah gitu ya. Yang kedua tadi budaya kita ya, kita masih dihadapkan pada budaya bahwa ayah adalah pencari nafkah, kepala keluarga, urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu. Yang ketiga tadi budayanya, ekonominya? Iya, ekonomi. Tuntutan peran ayah sebagai pencari nafkah. Banyak yang bekerja di luar kota misalnya, katakanlah pulang seminggu sekali gitu. Nyindir siapa nih? Apa itu? Kemudian atau dia di dalam kota tinggal satu rumah, tapi pagi-pagi harus berangkat, pulang sudah malam. Anaknya belum bangun dan anaknya waktu untuk bertemu keluarganya, anaknya itu tidak ada. Dalam satu hari itu katakanlah hampir tidak ada. Gitu. Jadi waktu hanya ada pada waktu akhir pekan misalnya Sabtu Minggu. Nah, jadi tiga kondisi ini yang berpengaruh ya. Jadi peran secara ekonomi, kemudian budaya dan pengetahuan. Ya, jadi itu sangat berpengaruh bagaimana isu fatherless ini memang terus berkembang. Gitu. Ya karena kan banyak banget orang yang membutuhkan sekali kehadiran emosional, walaupun jarak jauh, maksudnya tetap dipenuhin ke kehadiran emosionalnya melalui mungkin video call atau telepon atau nanya lagi apa gitu, karena banyak sekali momen-momen di mana ayahnya udah ke kantor nih Pak, nih kayak kita sebutin tadi, anaknya belum bangun. Ya, betul. Pas pulang, anaknya udah tidur. Ya, gitu di kota-kota itu rata-rata seperti kan, itu, Pak, ya? kota besar. Bener. Kalau di Bengkulu mungkin belum ya, karena Bengkulu kan tidak ada macet, jarak tempat kerja ke rumah relatif dekat. Benar sekali. Iya. Mudah-mudahan lah ya yang di Bengkulu jangan sampai merasakan itu. Ya. Di luar kita doanya yang baik-baik aja, mudah-mudahan mengurangi angka fatherless itu ya. Oke, lanjut nih Pak. Banyak ayah yang merasa bahwa tanggung jawabnya selesai ketika kebutuhan ekonominya terpenuhi. Nah, banyak banget nih. Padahal bagi anak kehadirannya tidak selalu diukur dari fasilitas, uang, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, tindakan sederhana apa yang justru membuat anak-anaknya merasa, oh ini beneran aku nggak ngerasain fatherless ini. Ini aku ngerasain, aku punya ayah nih gitu. Ya, tadi soal interaksi ya. Kita punya teknologi sekarang ya, yang ada di 24 jam dalam genggaman lah. Kita bisa manfaatkan itu untuk berinteraksi, katakanlah di sela-sela jam istirahat. Baik istirahat kita di kantor, di tempat kerja, maupun ketika anaknya sedang istirahat di sekolah atau setelah pulang sekolah. Mungkin di sekolah tidak boleh pegang gadget misalnya nanti. Pulang sekolah sebelum tidur gitu kan.
atau sebelum dia berangkat sekolah. Itu bisa. Itu dengan memanfaatkan teknologi. Betul. Yang berikutnya di weekend. Katakanlah si ayah bekerja hanya 5 hari. Artinya ada waktu weekend di situ, Sabtu Minggu bisa bersama-sama. Gitu ya. Ya sekedar jalan-jalan di sekitar tempat tinggal atau ya ke tempat-tempat yang mungkin memang disukai ya untuk bersama-sama, tempat belanja misalnya, mungkin juga kalau anaknya masih kecil ya ke tempat bermain gitu ya, tempat permainan atau olahraga bersama, jalan pagi atau sore bisa juga olahraga bersama, seperti itu ya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin ketika kita masih bertemu. Karena pertumbuhan anak pun itu kan pada saatnya nanti dia akan tidak lagi ingin bersama dengan orang tua karena mungkin dia sudah punya teman, dia bermain dengan temannya, sehingga waktu kebersamaan dengan orang tua itu memang sangat terbatas. Iya benar, dikit banget rasanya ya. Ini aja tuh nggak kerasa udah, udah ini udah Sabtu aja gitu. Dan hari ini udah Minggu aja, udah hari Senin aja. Tadi gitu. Pertumbuhannya kalau dia sudah SMP, SMA, mungkin dia sudah punya komunitas sendiri. Iya, punya teman dan circle sendiri ya Pak ya. Apalagi sudah kuliah, pasti dia sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan teman-temannya. Betul banget. Jadi memang pada masa tumbuh kembang antara SD, SMP itulah kehadiran ayah itu sangat dibutuhkan sekali, betul sekali. Ini menarik nih Pak. Karena ini berkaitan sekali dengan pertanyaan selanjutnya. Karena banyak banget penelitian menunjukkan bahwa hubungan anak dengan ayah pada masa kecil itu mempengaruhi kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, hingga cara mereka membangun hubungan ketika dewasa. Dari pengalaman Bapak, dampak seperti apa yang paling sering terlihat ketika seorang anak tumbuh tanpa kedekatan seorang ayah? Tapi sebelum Bapak jawab, Ian punya pengalaman sendiri, karena dulu Ian nggak berani ngomong Pak di depan. Karena almarhum papa itu dia sering banget, dia punya kamera handycam, dia ayo ngomong, berani nggak apa-apa, ayo nyanyi. Sampai dewasa tuh ke impact Pak. Oh ini ya dulu aku dipaksa nyanyi sama papa di depan handycam, ternyata besar jadi nggak takut kamera. Dan kebanyakan ngomong. Tapi banyak ngomong sekarang. Nah gimana Pak? Ya, jadi tadi ya secara teori medis maupun psikologis tadi dampaknya ketika hubungan atau pengasuhan itu juga ayahnya ikut hadir, itu akan membentuk rasa percaya diri. Betul. Ya kan, kemudian tadi keberanian, ya, dan juga keteladanan. Benar. Ya, kedisiplinan, ya, bagaimana ayahnya kan cenderung disiplin, teratur, kepemimpinan. Itulah yang akan membentuk pribadinya, sehingga dia tadi merasa tumbuh terarah, bagaimana menaati aturan, disiplin, bagaimana dia mengendalikan emosinya, ya kan, bagaimana dia menghadapi masalah, tidak panik, gitu ya. Karena mungkin pada saat masalah mereka bisa diskusi, bisa diarahkan, ya, termasuk yang tadi, jadi rasa percaya diri, disiplin, kepemimpinan, rasa dilindungi, ya. Nah, apabila itu tidak ada, si anak ini kan kehilangan figur. Iya benar-benar. Ya, maka dia akan cenderung melarikan diri ke hal-hal, bisa ke gadget, bisa ke hal-hal yang terlarang, gitu ya. Jadi akan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, katakanlah begitu ya. Benar. Baik tadi kenakalan, kemudian pergaulannya, seperti itu. Iya benar-benar sangat berpengaruh sekali soalnya. Nih kemarin episode sebelumnya kita bawa testimoni. Ini aku juga testimoni ya sebenarnya. Ketika orang tua atau ayah itu memberikan kepercayaan, rasanya tuh kayak, aku bisa melewati ini semuanya karena ada ayahku. Gitu ya Sobat Kuduk Bangga ya. Jadi penjelasan dari Bapak dokter tadi juga memang erat sekali kaitannya ketika masa kecil seseorang itu dipengaruhi sama keterlibatan pola asuh dari ayah.
Oke, Pak, di tengah derasnya pengaruh media sosial, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba hingga meningkatnya persoalan kesehatan mental remaja, kata anak sekarang tuh, kayaknya mental aku udah kena deh. Nah, menurut Bapak, nih seberapa besar peran seorang ayah sebagai tempat anak mencari arah, merasa aman sekaligus memiliki pegangan dalam mengambil keputusan, dan mungkin ketika anak kan susah banget deketnya sama seorang ayah, apalagi anak laki-laki. Yeah. Ketika sama anak laki-laki dan seorang ayah tuh kayak egonya tuh sangat tinggi sekali, sama-sama tinggi. Cara kedekatan itu kan Pak nggak langsung instan, ada prosesnya. Itu seperti apa? Ya, memang istilahnya itu harus ikut dalam dunianya si anak itu. Sepanjang itu memang masih belum keluar dari koridor ya. Misalnya gini, ketika si anak sedang bermain game misalnya, ya tidak ada salahnya orang tua ikut di situ. Ikut dalam arti sekedar nimbrung, sedang main apa, caranya bagaimana, atau ikut sama-sama bermain, ya kan, sama-sama main gitu ya. Itu. Jadi jangan terus di-cut apa yang dia sukai. Nah, disitulah kita bisa memberikan arahan, misalnya itu tidak boleh, itu tidak cocok buat dia, tidak baik dan sebagainya. Jadi artinya kita masuk ke dalam dunianya dia itu dulu. Kemudian tadi sempatkan bercerita tanpa gadget. Sekarang sedang dikampanyekan 15 menit tanpa gadget bersama anak itu ya. Jadi baik orang tua maupun anak letak dulu gadgetnya, ngobrol, cerita, bermain. Iya benar-benar. Apa yang disukai silakan gitu kan. Atau pada waktu makan bersama, ya makan bersama diupayakan. Memang kalau orang tuanya sibuk memang agak sulit ya. Benar. Tetapi minimal dalam 1 minggu itu ada kebersamaan itu. Disitulah kita bisa bersama-sama makan bersama, ngobrol, bercerita, bercanda tanpa gadget tadi. Iya lagi benar banget. Gitu ya. Artinya interaksi itu harus dijalin, harus dimulai, harus dibiasakan gitu. Iya benar. 15 menit sebenarnya singkat sekali ya Pak ya? Ya betul, tapi tanpa 15 menit itu kan semakin renggang hubungannya. Iya benar, 15 menit tanpa HP. Ini aja bisa loh kita ngobrol, nggak pakai HP. Kalau di rumah ya kayaknya pas momen makan malam ya Pak ya? Mungkin pas banget ya, gitu ya. paling bisa malam. Karena pagi biasanya masing-masing sudah sibuk dengan sibuk persiapan dengan berangkat. aktivitasnya benar. Siang juga rata-rata tidak ada di rumah. Iya benar. Makan malam. Pas makan malam. Malam sulit, nanti akhir pekan. Iya, akhir pekan Sabtu Minggu. Oke. Ya. Aduh itu di belakang sudah ada yang kode-kode Pak. Gimana nih kira-kira? Oke lanjut Pak. Kalau kita kembali pada tema hari ini tentang fatherless, ini masalah anak atau masalah keluarga. Nah menurut Bapak, sebenarnya siapa yang paling terdampak ketika seorang ayah tidak hadir? Apakah hanya anak atau seluruh sistem dalam keluarga ikut merasakan dampaknya? Yang pertama pasti anak. Ya, anaknya itu tadi tumbuh kembangnya jadi tidak seimbang karena ada satu figur yang hilang. Ya, jadi dalam pembentukan ataupun perkembangan emosionalnya dia menjadi tidak utuh gitu ya. Ada yang kurang. Akibatnya akan berpengaruh juga terhadap sistem dalam keluarga secara keseluruhan. Ya kan? Karena pertama tadi hubungan yang renggang, otomatis nanti suasana di dalam keluarga juga menjadi tidak hangat, tidak sesuai lagi, dengan katakanlah ya kasarnya itu hidup sendiri-sendiri begitu ya. Iya benar. Dalam lingkungannya masing-masing, gitu ya, sibuk sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Benar. Artinya tadi pertanyaan, apakah si anak saja atau sistem dalam keluarga itu tetap akan berpengaruh terhadap bagaimana interaksi sosial di dalam keluarga itu. Benar. Nah kemudian tadi karena tumbuh kembangnya tidak sempurna, katakanlah begitu ya, tidak optimal, maka masa depan anak pun juga kan akan kurang bagus. Apalagi kalau sudah terlanjur masuk dalam pergaulan bebas, ya kan, penyalahgunaan obat, hubungan
yang tidak terkendali di luar batas-batas norma-norma misalnya, itu kan akan berpengaruh terhadap masa depannya juga. Benar. Kemudian secara kognitif ataupun anaknya kurang pengasuhan, pendidikannya juga akan terbengkalai, sehingga dia tidak akan menjadi katakanlah pada saat usia produktif dia tidak bisa bersaing dengan yang lain. Masa depannya pasti akan terancam juga. Artinya dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Benar. Jadi panjang, buntutnya panjang, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang masa depan anak juga. Benar. Jangka pendek tadi ya interaksi di dalam keluarga maupun masyarakat, jangka panjangnya masa depan anak juga akan berkurang. Iya benar. Gitu, Waduh, ya. ngeri sekali ya sebenarnya kalau bahas masalah yang seperti ini. Sebenarnya masalah-masalah ini kalau Yeyen perhatiin itu mungkin bisa karena komunikasi yang kurang ya Pak ya di antara keluarga, sampai akhirnya orang tua menganggap apa yang disampaikan sama anak itu belum tentu benar, balik lagi apa yang disampaikan sama orang tua anak juga menganggap sebaliknya. Gitu. Oke, Sobat Gemerluk Bangga, Pak, sebelum kita akhiri Z-Talk hari ini, izinkan saya kembali ke tema besar kita. Waduh, kalau Bapak diberi kesempatan berbicara langsung kepada seluruh ayah di Indonesia hanya dalam 1 menit atau dalam beberapa kalimat, apa pesan yang ingin Bapak titipkan tentang arti kehadiran seorang ayah bagi masa depan anak, kebahagiaan keluarga, dan ketahanan bangsa? Ya. Jadi kehadiran ayah itu akan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Otomatis ketahanan keluarga juga akan terbentuk dengan baik apabila ayah hadir, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Nah, ketahanan keluarga akan membentuk ketahanan bangsa sehingga akan diwujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan bangsa Indonesia juga akan semakin kuat. Yes, betul. Gitu ya. Oke, cukup Pak pesannya? Cukup. Jadi intinya kembali ke judul bahwa fatherless tidak hanya masalah anak, tidak hanya masalah orang tua, tetapi masalah keluarga yang harus kita pecahkan bersama, kita atasi bersama, kita carikan solusinya sehingga cita-cita kita mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas bisa kita wujudkan. Betul ya? Luar biasa sekali nih Sobat Gemerluk Bangga ya. Yang rasa pembahasan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan ini juga dapat jadi pengingat ya untuk kita semua bahwa membangun keluarga itu tidak cukup karena materi saja, tetapi juga menghadirkan rasa kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan orang tua khususnya ayah. Pak, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Di episode kali ini kita membahas tentang fatherless. Semoga ini bermanfaat maksudnya untuk yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan di episode kali ini. Dan semoga melalui program ini kita semakin memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya tentang hadir secara fisik ataupun memenuhi maksudnya ya kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara emosional, menjadi tempat bercerita, tempat belajar sekaligus teladan bagi anak-anaknya juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zakir Setiawan, MEPID yang hari ini sudah memberikan wawasannya, pengetahuannya, ilmunya semuanya dan menginspirasi juga buat Sobat Gemerluk Bangga yang lagi menyaksikan kita pada Z-Talk kali ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Gemerluk Bangga yang telah menyaksikan tayangan ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Dan akhirnya saya Yenusi Wijanti beserta seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita ketemu lagi di Z-Talk selanjutnya. Sarang yuk. Sarang yuk.